Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Cahaya Ilhami, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 25, kelompok 4 dengan nomor NDH 36. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya sebagai perawat. Isu menurut modul dasar CPNS adalah ada atau disadarinya sesuatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menjadi penarik perhatian orang banyak, sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Dan ini adalah daftar materi yang akan saya bahas. 1. Menentukan beberapa isu. 2. Penapisan isu prioritas dengan metode USG. 3. Menganalisa akar masalah dengan metode Fishbone. 4. Menentukan pemecahan masalah dengan metode SWOT. Menyusun alternatif pemecahan masalah yang terakhir. Ini adalah tempat instansi saya bekerja, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Pembalah Batung Amuntai. Analisis isu yang saya lakukan di tempat saya adalah 1. Belum optimalnya pelaksanaan checklist keselamatan atau surgical safety checklist pada pasien di kamar operasi. Yang kedua, belum optimalnya penjadwalan operasi elektif agar tidak berbenturan dengan waktu sholat yang belum sesuai dengan moto Kabupaten Agamis. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan pengisian logbook kinerja perawat. Berdasarkan isu yang ada, maka kita perlu mengurutkan masalah di sini. Di sini saya menggunakan metode USG untuk penapisan masalah. Metode USG yaitu salah satu alat untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu dengan nilai skor tertinggi merupakan isu prioritas. Maksud dari metode USG adalah U. Urgensi. Urgensi adalah seberapa mendesaknya isu tersebut harus dibahas, dikaitkan dengan waktu yang tersedia, serta seberapa keras tekanan waktu untuk memecahkan masalah yang menyebabkan isu terjadi. Sedangkan seriousness yaitu seberapa serius isu itu harus dibahas, dikaitkan dengan akibat yang muncul, yaitu seberapa parah masalah yang muncul apabila isu itu tidak diselesaikan. Serta growth, seberapa kemungkinan isu itu akan berkembang, dikaitkan dengan kemungkinan penyebab masalah itu makin memburuk kalau dibiarkan. Berdasarkan isu yang saya dapat, untuk poin pertama, belum optimalnya pelaksanaan checklist keselamatan atau surgical safety checklist pada pasien di kamar operasi mendapatkan nilai jumlah 15. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan pengisian logbook kinerja perawat dengan nilai 13. Dan ketiga, belum optimalnya penjadwalan operasi elektif agar tidak berbenturan dengan waktu sholat yang belum sesuai dengan moto Kabupaten Agamis. Berdasarkan metode tersebut, maka saya mendapatkan prioritas masalah isu belum optimalnya pelaksanaan checklist keselamatan atau surgical safety checklist pada pasien di kamar operasi. Dan setelah isu didapat, saya akan mencari akar masalah dengan fishbone diagram. Didapat dari sikap manusianya, kurangnya pemahaman tentang pentingnya surgical safety checklist dan adanya sikap acuh terhadap aturan tersebut. Dari manajemen, kurangnya pengawasan akan kepatuhan pengisian checklist dan kurangnya ketegasan dan tidak konsistennya dalam pengawasan. Yang ketiga dari lingkungan, seringnya operasi secara bersamaan yang menyebabkan tidak sempatnya menulis atau melaksanakan checklist keselamatan tersebut, dan kesadaran perawat masih menyepelekan tentang pentingnya pengisian checklist. Dari metode, masih kurang terbiasanya pengisian checklist, dan dalam pengisian checklist masih memakan waktu yang banyak, sehingga ditemukan rendahnya kesadaran dan pengawasan tentang pentingnya pelaksanaan checklist keselamatan atau surgical safety checklist pada pasien di kamar operasi.
Hasil analisa akar masalah yang ditemukan, maka kita perlu melakukan pemecahan masalah. Saya menggunakan metode SWOT untuk memecahkan masalah tersebut. Metode SWOT yaitu S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunist atau peluang, T, threat atau ancaman. Pada strength, kekuatan adalah banyaknya media promosi kesehatan yang bisa mengingatkan pentingnya pelaksanaan checklist keselamatan atau surgical safety checklist sesuai dengan SOP dan dukungan dari kepala ruangan. Weakness, kelemahan, kurangnya pengawasan langsung dan berkala, dan kesadaran perawat masih menyepelekan tentang pentingnya pengisian checklist. Opportunities atau peluang, dengan meningkatnya jumlah operasi pasien elektif di rumah sakit dan kebijakan manajemen yang mendukung surgical safety checklist, maka akan meningkatkan peluang untuk mengatasi isu tersebut. Treat, ancaman, dengan ketidaktahuan pasien untuk dilakukan surgical safety checklist karena merasa tidak penting, maka isu ini tetap akan berlaksanakan. Alternatif pemecahan masalah. 1. Dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan surgical safety checklist kepada pasien yang belum optimal, dengan melakukan tahapan, melakukan role play, dan membiasakan pelaksanaan surgical safety checklist sesuai dengan SOP, sehingga petugas IBS mengetahui pentingnya melakukan surgical safety checklist sesuai dengan SOP. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala ruangan dan perawat senior mengenai pengawasan pelaksanaan surgical safety checklist dengan tahapan berkoordinasi dengan kepala ruangan dan perawat senior dalam pelaksanaan pengawasan, sehingga petugas IBS optimal dalam pelaksanaan surgical safety checklist. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi antar petugas IBS dalam pelaksanaan surgical safety checklist pada saat operasi bersamaan, dengan tahapan berkoordinasi dengan seluruh petugas yang terlibat saat operasi bersamaan untuk saling membantu dalam pelaksanaan surgical safety checklist, sehingga petugas IBS lebih patuh dan memudahkan tim untuk pelaksanaan tersebut. Terima kasih.